Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, santriawan santriawati, alumni, yuk kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yang ora kena ningali sapa rajulun wong lanang ila aurati maring aurate rajulin wong lanang walal mar'atu lan ora kena wong wadon ningali ila aurati maring aurate mar'ati wong wadon wala yufdi lan ora kena nimpahan rajulun sapa wong lanang ila rajulin maring wong lanang fi saubin ing dalem sejarit atau wahidin siji wala tufdi lan ora kena nimpahan mar'atu sapa wong wadon ila mar'ati maring wong wadon fi saubin ing dalem jarit wahidi siji. Ana Abi Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mangka temenana min saking asyarri luih ala-alane apa annasi manusa indallah mungguhe Gusti Allah manzilatan mengkonaken yaumal kiamati ing dina kiamat arrojulu iku arrojulu wong lanang yufdi kang nimpahai ilal mar'ati maring wadone si lanang watufdi lan nimpahi sapa wadon ilaihi maring lanange sumayun siru mangka nuli anggelar-gelar ahadu sapa salah sewijine huma wong loro sira ing rahasiane sahibiha bojone wadon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nalikane hajat idza tala nalikane hajat sapa ahadu salah suwijine kum iku ira kabeh ahlahu ing bojone lanang alias tatir mangka nuruta apa sira alaihi ing atase lanang wa ala ahlihi lan ing atase bojone lanang walayata royani lan ora kena wuda karone ta'ari kaya wudane hamirin khimar. An Abi Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala limar'ati iku limar'ati kedue wong wadon sitroni utawi duwe tutup loro al-qabru kubur wazauju lan bojo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin endi-endi wong wadon mata kang mati laha kadue wong wadon sapa salah satun lu minal waladin saking anak kuna mangka anak laha matine anak telu kedue wadon hijaban iku dadi aling-aling minan nari saking neraka ya. Jadi mengkenen
keterangannya menerangkan bahwa orang laki-laki tidak boleh melihatkan auratnya kepada laki-laki lain. Jadi lamun anu mah wong lanang blikena deleng orate wong lanang. Wong wadon uga blikena deleng orate wong wadon. Pada. Jadi wong lanang blikena deleng orate wong lanang, wong wadon blikena deleng orate wong wadon. Apa maning umpama dideng-dengaken iku ora kena. Jadi wong lanang blikena deleng orate wong lanang, wong wadon ya blikena deleng orate wong wadon. Iki menurut keterangan kitab Akhlaqun Nisa. Lan terus wong lanang blikena pamau telanjang terus satu sarung, satu wadah, satu sarung wong loro umpama, satu sarung berdua itu nggak boleh. Kalaupun laki-laki sama laki-laki. Bahasane ku apa sih? Nggak pakai pakaian gitu, nggak boleh. Jadi laki-laki nggak boleh satu sarung berdua, nggak boleh. Lah perempuan juga nggak sama begitu. Perempuan juga nggak boleh satu samping umpamanya. Satunya telanjang, yang satunya juga telanjang terus satu samping digubed umpamanya, nggak boleh, nggak boleh. Walaupun sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, itu menurut hukum nggak boleh. Terus menurut pama ada suami istri, apa sih? Kalau suami istri menjalankan kewajiban lah. Masing-masing ini kalau ada kekurangannya masing-masing, ini tidak boleh. Kalau ada kekurangan kita suami istri terus memenuhi kewajiban. Setelah itu umpamanya suami ada kekurangannya umpama apa, atau perempuan umpama ada kekurangannya apa, ini diantara kita suami dan istri ini nggak boleh dibicarakan kepada orang lain kekurangannya, itu nggak boleh. Itu kalau auratnya suami berarti auratnya kita, auratnya istri juga auratnya suami, karena pakaiannya suami, istri itu pakaiannya suami juga sama. Jadi kalau ada kekurangannya itu kita nggak boleh dibicarakan dengan orang lain. Pamannya suami istri habis berkumpul, anu terus suaminya ada kekurangannya terus diomong-omongkan kepada orang lain, itu nggak boleh. Suami saya mah begini nggak boleh. Atau istri saya mah begini itu nggak boleh. Karena pakaiannya suami istri, pakaiannya istri juga suami. Jadi dipantas-pantaskan saja. Kalau kita sudah suami istri itu dipantas-pantaskan, dienak-enakan saja. Bagaimana supaya suami melihat istrinya senang dan istri juga melihat suaminya senang. Itu insya Allah kalau di jalan begitu nanti kita bisa melahirkan anak-anak yang jadi anak soleh dan solihah. Sebab sejelek-jeleknya perbuatan yang sangat hina itu yaitu orang laki-laki yang suka menimpahi laki-laki dan perempuan yang suka menimpahi perempuan. Seorang laki-laki yang senang pada laki-laki itu di zamannya Nabi Lut bisa terjadi. Jadi umpamanya ada laki-laki senang pada laki-laki, itu Masya Allah gak normal. Kok kenapa laki-laki senang sama laki-laki, perempuan banyak, yang halal masih banyak, kenapa mencari yang haram? Gak boleh. Tapi yang namanya setan ini ya gak kurang menggoda kita, karena setan itu lebih banyak daripada manusia.
diwujudkannya setan dengan manusia itu sama. Tapi sedangkan setan itu belum ada yang meninggal. Dari zaman dulu sampai sekarang belum ada yang meninggal. Gak seperti kita manusia. Kadang-kadang keluar cucunya, neneknya meninggal atau kakeknya meninggal. Pokoknya ya banyak yang lahir dan juga banyak yang meninggal manusia. Tapi kalau setan dari semenjak dulu sampai sekarang nanti kiamat meninggalnya sama-sama. Jadi untuk itu pasti kuat setan tuh menggoda kita. Sampai apa? Masing-masing dia punya prinsip, masing-masing dia punya kekuatan. Terus setan itu bagusnya dia kalau umpamanya berusaha sebelum sukses itu nggak berhenti setan. Umpamanya ibu-ibu digoda di bidang ini nggak kena, dengan jalan lain terus digoda. Digoda dengan jalan ini nggak bisa, dengan jalan lain sampai tergoda. Jadi dia mencari kesuksesan terus setan. Bagus sih manusia juga kalau mencari kesuksesan tuh bagus. Cuman jangan pakai hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu itu berarti kita disertai dengan setan. Sama kita juga, suami istri umpama kita gaul terus pengen yang apa puas sebagaimana, itu setan. Sebab kita orang Islam itu ada akhlaknya, pakai akhlak yang tidak menyakiti dan tidak mengecewakan akhlaknya. Perempuan juga tidak boleh tidak boleh suka membanding-bandingkan. Perempuan itu kadang-kadang suka membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Ya, kalau ngelihat suaminya orang lain tuh kayaknya orangnya bagus, cakep, gede, kumisnya datit umpamanya. Nah, tapi suaminya umpamanya kecil atau bagaimana gitu. Jadi kayaknya kalau ke suaminya tuh melihat kekurangannya, tapi kalau melihat orang lain keistimewaannya. Memang manusia itu nggak ada yang sempurna. Ada yang begini, kekurangannya begitu. Ada yang istimewanya begitu, kekurangannya begini. Pasti di situ tuh ada kekurangannya. Jadi kita nggak boleh ke orang lain itu melihat kekurangannya saja. Lihat diri kita sendiri kekurangannya. Terus yuk mulai sekarang kita belajar. Jangan suka melihat kekurangannya orang lain, tapi kita melihat kekurangannya dari pribadi kita sendiri. Terus di dalam suami istri gaul, bersetubuh itu nggak boleh semua perempuan telanjang, laki-lakinya telanjang, itu nggak boleh. Kata kitab ini menurut akhlak itu seperti khimar, nggak berpakaian. Ya memang kalau satwa nggak ada yang berpakaian sih ya. Tapi kalau kita manusia kan setidaknya ya ada yang ditutup lah. Di antara badan kita tuh ada yang ditutupi. Terus kita mencetak anak yang soleh itu dengan gaya dari mulai awalnya ya cara yang soleh. Kata menurut kitab ini, kalau kita bersetubuh dengan suami istri telanjang bulat semuanya, nanti kalau Allah menjadikan anak, ini anaknya tuh rada ora doisin gitu. Ya malu, jangan enggak rada kurang malunya tuh. Rada berdoisinan. Jadi diusahakan supaya jangan sampai sama-sama telanjang semua itu, jangan. Karena kalau punya kita anak laki-laki
meninggal, umpama kita punya anak laki-laki masih belum punya dosa, terus meninggal, terus kitanya ikhlas, yang belum punya dosa terus meninggal, terus kita tuh ikhlas gitu, ya memang itu punya Allah, diambil karena Allah. Ini kita terus mengikhlaskannya karena bisa mengurangi beban kita nanti di akhirat, bisa untuk tameng, tameng tuh aling-aling ke neraka. Wakilah bisa mengangkat kita ke surga. Anak laki-laki yang belum balik meninggal, itu wakilah bisa mengangkat kita ke surga. Ibarat seperti seperti celengan lah, tabungan. Karena anak laki-laki menurut keterangan itu nanti jadi paesannya surga di sana. Jadi kalau umpama ada ibu-ibu yang anak laki-lakinya meninggal sebelum balik, masih belum punya dosa, itu sudah punya celengan nanti di sananya, ikhlaskan saja. Nah kalau ibu-ibu, karena ibu-ibu itu dituntut seorang istri itu sebagai tiangnya agama ya. Jadi sebagai yang bisa menyukseskan perjuangan orang ibu. Makanya sahabat menanyakan, siapa dulu yang paling dihormati? Terus jawabnya Kanjeng Nabi itu, pertama ibumu, baru bapak. Jadi seorang ibu itu dari mulai hamil, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik. Masya Allah, kalau melihat zaman sekarang, ibu-ibu tuh sukses mendidik anak-anaknya tuh pada hafid. Masya Allah, hafal Al-Quran. Masya Allah, anak sekecil itu sudah pada hafal Al-Quran. Betapa bangganya. Itu dari didikan orang tuanya. Gak bisa berjalan dengan sendirinya kecuali dorongan dari orang tuanya. Dan bukan kemauan anaknya, tapi kemauan kedua orang tuanya. Untuk itu kalau kita pengen punya anak soleh atau solihah, yuk belajar. Syaratnya harus ikhlas. Dan dibiasakan kita itu harta lillahi ta'ala. Harus percaya kepada Allah. Sebab orang yang pedomannya Al-Quran, insya Allah, kalau yakin pedoman Al-Quran, hidup kita pedoman Al-Quran, insya Allah akan selamat dunia sampai akhirat. Cuman mencari keyakinan kita ini atau membimbing diri kita sendiri aja kayaknya suruh yakin ini rada susah. Ya umpamanya lagi banyak uang, oke. Lagi sehat badannya, oke. Lagi kebenaran, oke. Tapi bakal giliran uang gak ada, anak-anak pada rewel, kayaknya terus pemikiran tuh ganti, gak yakin, gak percaya kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberi kepada kita, dan kita juga diwajibkan meminta kepada Allah. Apa yang kita minta, insya Allah Allah akan memberinya. Dengan hati yang sabar, dengan waktu yang tepat, nanti kita akan ketemu dengan apa yang kita tuju. Untuk itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama belajar apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, kita jalankan dengan ikhlas, yaitu lillahi ta'ala. Karena apa? Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di dunia ini bukan suruh berbanyak harta atau bagaimana, tidak. Innama bu itu ditu'ammima makarimal akhlak.
Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di alam dunia ini suruh memberesi akhlak sing mau nebudal badil sing beli bener lagi zamanan sebelum Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kita sebagai perempuan nih, sebagai sampah, akan berangkat ke pasar saja kita tuh diperiksa, ditelanjangi dulu, dilihat dulu. Betapa hinanya seorang istri. Tapi setelahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sampai sekarangnya tidak kurang dan tidak ketinggalan. Seorang istri itu sama dengan laki-laki. Maksud apa? Sama, harus pinter, harus bisa. Ahli karate perempuan ada. Kalau apalagi umpamanya ahli tinju perempuan ada, yang tinju bisa tinju ada. Bukan perempuan itu bersolek saja, yang juara tinju juga ada, juara karate juga ada perempuan. Terus yang ke bulan ke sana, naik apa tuh namanya, astronot apa tuh, ada perempuan. Bahkan di zaman sekarang ini putra putri yang masih balita, masih usia 9 tahun, banyak yang bisa baca Quran, hafal Quran, bukan baca lagi, sudah banyak yang hafal Quran, putra maupun putri nggak ada bedanya. Terus yang jadi presiden juga ada perempuan, umpamanya dari bagian tahta umpamanya, apalagi camat, bupati, banyak sekali yang perempuan. Jadi untuk itu, yuk mari kita seorang ibu bimbing anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solihah, berakhlak, bermoral yang baik. Anak-anak kita dikasih modal akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah. Kitanya juga harus mendidik atau membimbingnya tuh secara pelan ya. Pertama, kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ngomong jangan asal jare wong zaman jare wong bahasa Indramayune mah saya nake wudel dewek. Jadi asal ceplos itu nggak boleh. Apalagi kalau kita mau ngomong yang kayaknya itu nggak pantas. Ada anak, tolonglah anak itu dikasih tahu dulu suruh kemana, baru kita ngobrol, baru kita ngomong. Jangan sampai di depan anak kita itu tidak berakhlak. Nanti menurut anak apa yang kita kerjakan itu benar menurut anak. Jadi dia nanti mengikuti. Ya alhamdulillah sih kalau di pesantren mah tidak ada gitu anak-anak yang umpamanya dari satu ke dua lain pendapat, terus kan biasanya tai gitu. Nggak ada di pesantren, karena di pesantren Hidayatul Rahman sangat melarang sekali kotoran yang keluar dari mulut. Terus ada lagi umpamanya dari satu ke satu, karena yang satu kuat, yang satu lemah, terus ngomongnya kiri. Itu nggak ada di pondok pesantren Hidayatul Rahman. Karena apa? Karena itu dari situ saja tuh, dari masalah yang kecil-kecil saja, itu kalau kita nggak memperhatikan, itu jadi jadi merajalela, bahasa yang tidak pantas diucapkan. Karena anjing itu menurut orang Islam najis, kenapa keluarnya dari mulut? Itu nggak boleh. Jadi tolong sebagai sekaum ibu, usahakan jangan sampai marah seperti apapun mengeluarkan kata-kata yang tadi itu. Nggak boleh. Coba diganti dengan kata-kata yang bagus. Karena apa? Setiap apa yang keluar dari mulut kita itu sebagai doa. Itu mungkin dari kita sekian saja, karena mungkin masih ada 1 hari lagi besok penutupan pengajian.
Sekian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.